Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menghitung atau mengukur massa jenis dari suatu zat, baik itu zat yang berbentuk tidak teratur maupun yang bentuknya teratur. Oke, simak terus videonya. Untuk benda yang akan kita ukur, yang pertama adalah sebuah batu. Ini untuk mewakili benda yang tidak beraturan. Kemudian yang kedua adalah sebuah kubus logam. Ini untuk mewakili benda yang bentuknya beraturan. Alat yang kita butuhkan, yang pertama adalah gelas berpancuran lengkap dengan airnya. Kemudian sebuah neraca 4 lengan dan sebuah penggaris atau mistar. Massa jenis benda adalah hasil bagi antara massa benda itu dengan volumenya. Untuk itu kita perlu mengukur dua besaran tersebut, yaitu volume benda dan massa benda. Sekarang mari kita coba mengukur volume batu dengan menggunakan gelas berpancuran. Caranya adalah sebagai berikut. Tuangkan air ke dalam gelas berpancuran sampai tumpah. Iya, sampai tumpah. Kemudian kita tunggu hingga airnya sudah tidak tumpah lagi. Ketika airnya sudah tidak tumpah lagi, kita kemudian buang air yang ada di sini. Kita buang, kosongkan hingga betul-betul bersih. Nah, kemudian kita letakkan kembali gelas ukur tadi ini di tempatnya. Langkah berikutnya adalah memasukkan batu ini ke dalam gelas berpancuran secara perlahan-lahan. Nah, air tumpah kembali. Tunggu sampai airnya tidak tumpah lagi. Ketika sudah tidak tumpah lagi airnya, maka kita bisa baca hasil tumpahan tadi di gelas ukurnya. Kita lihat di sini. Di gelas ukurnya itu ada skalanya. Ya. Ini dari 0 sampai 20 itu ada 10 titik. Berarti satu titik itu mewakili 2 skala. Nah, kalau terbaca di sini, ini ada 16 titik berarti ya. 16 skala. 16 skala berarti volume dari batu tersebut itu adalah 16 cm kubik. Langkah berikutnya kita timbang batu itu untuk mengetahui massa batunya. Pastikan dulu bahwa neraca 4 lengan sudah siap digunakan. Pertama-tama kita coba lihat di sini ada 4 beban. Beban yang terbesar, kemudian yang lebih kecil lagi, dan yang paling kecil. Jadi ada 4 lengan di sini. Nah, pertama-tama kita coba atur dulu semua lengan berada di angka 0. Nah, ketika semua beban lengan berada di angka 0, di sini harus sejajar antara garis ini dengan 0 di sini. Nah, ketika dia sudah sejajar berarti neraca 4 lengan sudah dapat digunakan. Letakkan batu yang akan kita timbang ke sini. Kemudian kita atur beban ke 4 lengannya. Kita mulai dari yang paling besar.
kita atur semua full sampai ke sini. Jadi pertama-tama kita atur full sampai di sini. Ingat bahwa di sini ini ada tempat khusus. Kalau misalnya di tengah sini tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada angkanya. Nah, di sini ada tandanya. Nah, ketika klik, nah tempat itulah yang paling pas. Kalau belum klik berarti cari tempat yang klik. Oke? Ya, jadi kita tempatkan pertama di ujungnya dulu. Kemudian karena ini turun berarti belum seimbang, kita turunkan lagi, kita mundurkan lagi 1 titik, ternyata masih terlalu berat, kita mundurkan lagi 1 titik lagi. Nah, ternyata dia balik ke angka 0, nggak apa-apa ya. Jadi ini sudah diatur, tidak perlu diatur lagi. Kemudian kita melangkah ke yang kedua. Yang kedua sama seperti tadi, kita atur sampai ke ujungnya dulu, paling ujung. Ini sudah klik di sini, ternyata masih terlalu berat. Kita mundurkan 1. Masih berat, kita mundurkan lagi 1. Masih berat lagi, kita mundurkan lagi 1. Ternyata masih terlalu berat, kita mundurkan 1 lagi. Masih berat juga, kita mundurkan 1. Masih berat, kita mundurkan 1 lagi sampai klik ya. Ternyata masih belum naik, kita mundurkan lagi 1. Ya, ketika kita mundurkan 1 ternyata dia sudah naik. Ya, sudah naik. Berikutnya kita atur lagi sama seperti tadi dengan beban yang berikutnya yang lebih kecil lagi. Sampai ujung dulu pertama. Nah, ternyata dia masih terlalu berat. Kita coba mundurkan 1. Masih belum naik. Sudah naik ya, sudah naik, tapi di sini masih berada di bawah 0 garisnya. Garisnya masih berada di bawah 0, berarti masih terlalu berat. Kita mundurkan 1 lagi. Nah, ketika kita mundurkan 1 lagi, ini dia sudah benar-benar naik melewati angka 0. Yang terakhir kita ukur dengan menggunakan yang paling kecil. Beban ini kita atur ke yang paling kecil. Kita coba kalau yang paling kecil ini bebas. Sampai ini seimbang ya. Sampai garis ini nantinya berhentinya di angka 0. Nah, kalau misalnya sudah sampai berhenti di angka 0 berarti kita sudah selesai menimbang massa batu tersebut. Untuk mengetahui hasil dari pengukuran massa yang kita lakukan, kita tinggal membaca angka-angka yang ditunjukkan oleh lengan beban. Nah, lengan yang pertama yang paling besar itu menunjukkan angka 0. Kemudian lengan yang kedua menunjukkan angka 30. Lengan yang ketiga menunjukkan angka 8. Sementara lengan yang keempat bisa kita lihat di sini dimulai dari 0,5, kita baca 0,5 ya, 0,5. 1 titik ke atasnya ke samping kanan adalah 0,56, 0,51, 0,52, 0,53, 0,55, 0,56, 0,57. Berarti 0,57. Sekarang kita bisa lihat hasil pengukuran kita. Tadi ketika kita mengukur volume benda tertulis adalah 16 cm kubik. Kemudian massa benda di lengan pertama itu menunjukkan 0 gram, lengan kedua 30 gram, lengan ketiga 8 gram, dan lengan keempat 0,57 gram. Kita jumlahkan saja langsung semuanya menjadi totalnya 38,57 gram. Nah, ini adalah massa dari batu tersebut. Kemudian untuk mencari massa jenisnya itu adalah massa dibagi volume. Massanya tadi 38,57 gram dibagi volumenya 16 cm kubik, kita hasilkan di sini 2,41 sekian gram per cm kubik. Atau kalau kita ingin membuat satuannya menjadi satuan internasional, yaitu kilogram per meter kubik, hasilnya
adalah 2410 kg per meter kubik. Jadi untuk mengubah ini kita tinggal kalikan saja dengan 1000. Jadi 2,41 dikali 1000 hasilnya 2410 kg per meter kubik. Demikian untuk pengukuran massa jenis batu untuk benda yang tidak beraturan. Ya, sekarang bagaimana untuk mengukur massa jenis dari sebuah balok yang bentuknya beraturan nih? Kita coba, langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu kita ukur volumenya dulu. Kemudian yang kedua kita ukur massa benda tersebut. Karena kubus merupakan bentuk benda yang beraturan, maka kita bisa menggunakan mistar atau penggaris untuk mengukur volume kubus tersebut. Caranya yaitu kita ukur sisi-sisi dari kubus tersebut dengan menggunakan mistar. Nah, hasilnya kita bisa lihat di situ 1,9 cm. Jadi menurut matematika, kubus itu volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. Berarti 1,9 cm kali 1,9 cm kali 1,9 cm, itu kita hitung hasilnya berapa. Setelah volumenya kita ketahui, maka kita timbang massa dari kubus tersebut dengan cara yang sama. Setelah kita dapat hasil massa dan volume dari kubus itu, kita bisa langsung hitung massa jenisnya, yaitu dengan menggunakan rumus massa jenis adalah massa dibagi volumenya. Demikian video kita kali ini untuk menghitung massa jenis dari suatu benda, baik yang beraturan maupun yang tidak beraturan. Selamat belajar.